Shalom. Welcome back di Crown Podcast ya. Di sini bersama aku Febri dan Emily. Yeay, dan juga kita punya bintang tamu spesial. Bapak Ibu pasti kenal sih semuanya ya. Dan teman-teman juga langsung aja kita panggilkan Om Jonathan Prawira. Yeay. Shalom semuanya. Oh, kita senang banget sih. Akhirnya selama ini kita cuma dengerin lagunya Om Jonathan, dan hari ini kita berhadapan langsung sama Om Jonathan ya. Tapi Bapak Ibu teman-teman, sebelum kita mulai nih ngulik siapa sih Om Jonathan ini, gimana kisah hidupnya, kita doa dulu ya bareng-bareng. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati, kita berdoa bersama. Selamat malam Bapak kami yang baik. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Bapak. Dan pada hari ini Tuhan, bukan suatu kebetulan Engkau mengirimkan hamba-Mu Tuhan yang Engkau telah pakai secara luar biasa Tuhan, untuk membagikan Tuhan berkat dan juga kebaikan-Mu Tuhan lewat kisah hidupnya Tuhan. Kami percaya ini bukan sembarang podcast Tuhan, tapi melalui podcast ini banyak orang akan terberkati Tuhan. Banyak orang Tuhan menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan setiap apapun Tuhan yang Ia sampaikan. Biar ini boleh menjadi jalan keluar Tuhan bagi setiap kami yang mungkin sedang mengalami masalah Tuhan. Dan juga boleh Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan podcast ini bersama katakan amin. Yeay. Nah sebelumnya Bapak Ibu teman-teman, tak kenal maka tak sayang ya kan Om. Boleh gak diceritain dikit nih tentang Om Jonathan Prawira gitu? Ya mungkin orang banyak kenal saya sebagai penulis lagu rohani ya. Itu sih. Terus sekarang kesibukannya apa nih Om? Sekarang kesibukannya selain tetap menulis lagu rohani juga sharing firman Tuhan, pesan-pesan di balik lagu. Oke. Jadi luar biasa ya. Kalau aku sama Meli itu tadi sempat baca-baca, Om Jonathan Prawira ini tuh start untuk nulis lagu tuh dari tahun 1989 kayaknya Om ya. Iya betul. Itu benar ya Om. Berarti hampir 35 tahun gitu. Iya 35 tahun. Itu awalnya gimana Om? Kok bisa menemukan panggilan kayaknya gue seneng nih jadi nulis lagu gitu. Apakah pas baca Alkitab gitu terus terfikir dari Om Jonathan, kenapa gak bagus dibikin lagu ya? Atau gimana nih awalnya starting pointnya Om? Starting pointnya saya pikir itu karena ada satu kisah. Sebetulnya saya gak gitu hobi dan memang tidak bakat di bidang lagu. Saya ini firman lover sebetulnya. Oke. Jadi suka baca Alkitab ya. Jadi tetapi entah kenapa tiba-tiba di kepala saya ada lagu. Buat saya pertama-tama itu annoying, malahan itu mengganggu. Jadi kayak tiba-tiba nyantol di kepala gitu. Iya, jadi ada lagu yang sama yang berulang-ulang terus di kepala gitu kan. Nggak bisa mikir yang lain gitu. Nah, bagaimana cara keluarin ya? Akhirnya saya catat begitu. Sekenanya lah catat gitu. Hilang. Lega gitu. Tiba-tiba kemudian muncul lagi yang lain. Begitu seterusnya. Akhirnya ketika saya ikuti, ternyata itu suatu lagu gitu. Dan dari 1, 2, 3 akhirnya ya sampai sekarang ini. Itu awalnya umur berapa tuh Om? Tahun 89 itu ya. Iya benar 89 itu betul. Umur berapa ya? Masih kecil lah. Iya. Masih remaja berarti ya? Iya betul, masih remaja. Wow. Keren banget ya. Kita remaja ngapain ya Mel? Aduh, kayak masih main-main sama teman sih. Sama sih, gitu ya. sama makanya nggak demen gitu karena itu bukan hobi saya dan bukan bakat saya gitu. Jadi buat saya ngapain saya ada lagu gitu karena saya nggak suka. Jadi mau dulu lagu rohani, lagu dunia juga emang nggak suka gitu, bukan hobinya begitu. Terus berarti sampai sekarang Om berarti mulai menyukai lagu-lagu itu ya pastinya ya, kayak mulai suka gitu. Kalau dibilang hobi juga tetap bukan. Oh ya? Jadi buat saya ini pelayanan dan panggilan. Benar-benar gitu. panggilan. Iya. Wow. Jadi di sini saya belajar bahwa yang namanya panggilan itu bukan cita-cita, bukan hobi, bukan bakat juga, tapi sesuatu yang memang seperti Tuhan memakai kita di satu tempat gitu. Yang bisa ujungnya nanti kan apa bedanya cita-cita, kan itu juga bawa happy kan? Ya happy juga panggilan, cuma akhirnya yang kita nanti bawa ke sorga kan bukan cita-cita. Yes, betul. Cita-cita saya mau jadi ini, tapi sesuatu yang kita bawa itulah panggilan Tuhan yang kita lakukan sebagai hambanya gitu kan. Nah itu, jadi kalau kita lagi bingung nih, ini saya panggilan atau cita-cita. Nah di situ bedanya, yang bisa kita bawa ke sorga yang mana? Gitu. Tapi berarti awalnya mungkin ada kayak konflik dalam batinnya
Om Jonathan ya. Jadi kayak awal ini kok mengalir terus kayak gini sampai akhirnya kok Om Jonathan mau menerima panggilan Tuhan itu sampai akhirnya kalau aku baca nih sampai detik ini tuh udah 4.800-an lebih lagu ya Om ya. Sudah lebih karena Lebih setelah lagi? dicatat Wow. di negara dihitung itu 5.200 lagu. Wow, luar biasa. 5.200 lagu banget. Keren banget sih. Keren. Itu gimana akhirnya bisa konsisten sampai akhirnya sebanyak itu Om? Ya pertama karena lagunya terus ada gitu ya. Dan kedua memang saya juga fokus karena saya menyadari ini panggilan Tuhan. Jadinya saya fokus. Oke. Gitu. Jadi saya anggap ini pelayanan saya gitu. Jadi kan kadang-kadang ada orang bikin lagu karena tunggu diminta. Iya. Minta dong bikin lagu. Nah kalau saya enggak, buat saya ini suatu memang saya dipanggil untuk melayani di bidang ini. Jadi ada orang nanti jadi lagunya buat siapa atau enggak, saya yang penting taat. Karena saya melihat bahwa buat Tuhan itu upahnya itu bukan hasilnya. Tuh. Justru hasilnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saya. Yes. Tetapi yang Tuhan hitung upahnya ketaatannya. Jadi Yes. yang saya ingat di hati itu adalah ketika saya taat melakukan, kan dikatakan kamu hamba yang baik, hamba yang setia melakukan sesuatu kan, bukan hamba yang berhasil dibilangnya ya kan. Nah karena itu saya taat ya ketika Tuhan kasih ya saya pertanggungjawabkan semua. Jadi ya sudah. Ya tanpa sadar sebanyak itu tiba-tiba. Wow, keren banget sih. Om, kalau boleh tahu cita-cita Om itu sebenarnya apa kalau gitu? Aslinya gitu. Aslinya. Simpelnya sih dulu cita-cita cuma jadi orang sukses lah. Karena saya melihat keluarga saya itu dulu katakan melihat orang tua perjuangan gimana ya. Saya kesian sekali gitu melihat mereka gitu, orang yang baik tapi penuh tantangan, penuh masalah. Jadi cita-cita saya cuma sederhana, saya mau sukses untuk menolong keluarga. Cuma itu aja. Jadi seakan-akan saya bilang sama Tuhan tuh nanti dah lah urusan Tuhan nanti dulu. Saya mau jadi sukses dulu. Cuma kemudian karena Tuhan justru bicara saat itu. Kalau kamu mau melakukan seperti yang orang tua kamu lakukan sekarang, kamu akan menuai hasil yang sama seperti orang tua kamu lakukan. Iya kan? Kamu mau sukses nih, kamu mau cara orang tua kerja keras, mengandalkan kerja keras. Ya hasilnya akan sama. Betul. Jadi sama di situ-situ iya ya, kan? Om ya. Nah, di situ saya langsung mikir, lah kalau gitu apa yang harus saya lakukan dong? Gitu kan? Jadi situ saya bilang baca Alkitab. Saya kaget langsung. Saya bilang, oh maaf saya nggak mau jadi pendeta. Walaupun ujungnya jadi pendeta. Memang Tuhan tahu ya kita akan jadi siapa, kita kan nggak tahu. Cuma di situ Tuhan kasih saya hikmat gini loh, aku ini Allahnya siapa? Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kita kan suka menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Tuhan tanya saya, yang pendeta yang mana? Yang mana ya? Nggak ada. Itu satu pedagang, malah satu penipu. Yakub. Iya kan, Yakub. Iya benar. Nah di situ bilang aku ini Allahnya bukan cuma pendeta. Aku ini Allahnya semua orang. Aku ini Allahnya kamu. Kalau kamu mau melakukan, kamu mau jadi sukses, kamu ikuti caraku. Nah di situ saya dapat kenapa saya jadi begitu firman lovers. Karena salah satu ayat awal yang saya dikasih Tuhan itu Yosua 1 ayat 8. Jadi kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam gitu kan, melakukan. Kenapa harus jadi pelaku firman? Bukan buat kepentinganku kata Tuhan. Kamu lakukan firman, gak lakukan firman, aku Tuhan tetap Tuhan kok. Gak ada urusan sama aku. Tapi hasilnya apa? Kamu akan berhasil dan beruntung. Jadi kamu melakukan firman itu buat kepentingan kamu sendiri. Benar sih. Di situ saya mulai ikuti firman dan betul itu terjadi kenyataan di hidup saya. Gitu. Berarti awalnya itu sempat ada tawar-menawar ya Om ya, ketika kayak wah kayaknya aku kalau misalnya panggilannya jadi pendeta nih kayaknya gak bisa nih Tuhan. Tapi akhirnya ada sifat atau respon yang aku lihat dari Om Jonathan, akhirnya mau taat gitu ya. Dan karena memang udah cinta sama firman Tuhan, akhirnya mungkin beberapa lagu tuh banyak kan dari firman Tuhan juga ya kan Om? Lebih tepat semua lagu semuanya, saya itu firman ya? Tuhan. Wow. Gak ada yang dari pengalaman pribadi sama sekali. Itu semua pewahyuan atau firman Tuhan semua. Jadi kalau lihat bisa lagu tinggikan dirimu, itu kan firman Tuhan. Iya benar. Satu hal yang kurindu, Allah yang setia, erat dengan hatimu itu firman Tuhan semua. Kemudian apa sejauh timur dari barat, firman Tuhan semua kan. Harus kemudian jangan lelah. Orang suka bilang lagu kontraktor. Loh kok lagu kontraktor? Karena bekerja di ladang gitu. Tanah bergelombang. Iya. Tanah yang berlubang. Lagu kontraktor ya. Itu kan kayak kerjaan kontraktor. Saya baru tahu Tuhan kita kontraktor sih. Tapi itu dari firman Tuhan dari Yesaya 44.
Jadi semua lagu-lagu saya itu dari firman Tuhan semua. Hati sebagai hamba, aku tak akan menyerah, awan kemuliaanmu, bila kau yang buka pintu, itu semua firman Tuhan semua. Iya sih, benar. Kalau kita lihat juga emang lirik-liriknya, makanya kenapa lagu-lagunya Om Yonatan tuh banyak yang terkenal ya Mel ya. Banyak yang akhirnya tuh dapat banget nyanyiinnya, bukan yang kayak cuma lagu biasa, karena memang ternyata itu firman Tuhan yang diubah menjadi lagu gitu ya. Saya belajar dari Daud. Makanya Daud dikatakan dia pemazmur, dia bukan pemuji. Kan Daud itu menciptakan atau membangun 4.000 pemuji. Nah, dia sendiri siapa? Dia itu pemazmur. Apa sih pemazmur itu? Menyampaikan firman Tuhan lewat lagu. Jadi dia seperti Yesaya, sama-sama bernubuat. Cuma Yesaya pakai bahasa lisan. Nah, kalau Daud dia ubah dulu jadi lagu. Nah, di situ saya belajar dari Daud. Karena kan Tuhan tahu saya nggak hobi nyanyi kan, nggak hobi musik. Jadi tapi kalau memperkatakan firman seperti yang Yosua itu, demen banget gitu. Jadi saya pikir ya ini cara Tuhan membujuk juga sih. Gitu. Luar biasa ya. Wah, keren banget sih. Kayak firman Tuhan benar-benar diutamakan banget ya. Bener. Itu keren sih. Karena saya alami. Jadi ketika saya ikuti, jadi betul kalau kita disuruh taat firman Tuhan ya, bukan soal gini loh, kalau saya nggak taat saya dihukum, bukan. Tapi itu taat kita loh mendukung kita untuk mengalami kemenangan. Kenapa sih kita mesti sabar? Karena kalau kita terburu-buru, emosi nggak bakal menghasilkan kemenangan, kesuksesan. Betul banget. Ya kan harus sabar gitu. Nah, jadi semua yang Tuhan perintahkan itu masuk akal sebetulnya. Dan saya ketika saya belajar sikapnya Tuhan Yesus, kenapa kita disuruh belajar pada Tuhan Yesus? Karena dia adalah pemenang. Sikap-sikap karakternya Tuhan Yesus itu pemenang. Contohnya kalau kita bingung nih yang namanya mau menang tuh kayak apa sih? Ya belajar kayak Yesus, tidak mudah menyerah. Kalau Yesus mau nyerah, cilaka kita. Tapi dia punya alasan buat nyerah loh. Dia berbuat baik, difitnah, dihalangi, disabotase, diintai, diikutin bukannya untuk dipelajari ya, diikutin untuk dicari kesalahan. Emang enak kerja model begitu. Tapi itu banyak yang kita alami sehari-hari kan. Banyak lingkungan toksik kan. Yesus pun jadi dulu tuh banyak toksiknya, dia bisa alasan gini, capek ya kan, balik jadi Tuhan, enough is enough gitu ya kan. Capek Tuhan dah. Emang ini berkeuntungan saya kata Tuhan. Please resign. Untung kagak, buntung kata. Tapi puji Tuhan, karena sifat Tuhan Yesus yang tidak menyerah, dia sukses. Nah, makanya kita selalu punya alasan untuk tidak menyerah. Kenapa? Karena Tuhan pun gak menyerah terhadap kita. God is never give up on us gitu. Nah, kalau Tuhan tuh gak pernah nyerah sama kita, artinya dia punya harapan dong sama kita. Kenapa sih Tuhan tuh ngotot sampai kita bertobat? Ya kan? Bisa aja Tuhan diamin kita gak bertobat. Dengan kita sebandel-bandelnya ngelawan Tuhan, bangga lagi kalau bisa kayak seakan-akan kita tuh anti sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, siapa yang butuh lu juga? Ya kan, lu masuk surga juga yang untung kata Tuhan. Ya, tapi Tuhan never give up. Artinya apa? Setelah kita percaya Tuhan kan, kenapa kita bisa gak menyerah? Kalau Tuhan sampai gak nyerah selamatkan kita, artinya dia punya rancangan yang besar buat kita. Jadi buat di sini kalau ada kita yang lagi menyerah gitu ya, ingatlah kita punya alasan untuk gak menyerah karena Tuhan pun tidak menyerah terhadap kita. Betul. Keren. Suka banget statement itu. Jadi kalau kita mau menyerah, ingat ada Tuhan yang gak pernah nyerah sama kita. Ingat Yesus. Menguatkan banget. Nah, jadi kalau kita belajar pada Yesus, serupa pada Yesus, serupa sifatnya, hatinya. Dari situ karakter suksesnya itu akan ibarat kita alami. Setuju. Om boleh tanya lagi gak? Dulu Om tahu panggilannya Om sebagai penulis lagu itu dari mana? Apakah kayak dari mimpi atau apa gitu? Menarik sekali, good question. Dari buahnya. Kan Tuhan bilang dari buahnya kamu akan lihat pohonnya. Jadi kalau kita mau di mana panggilan kita, ya harus lihat buahnya. Saya kan dulu nggak demen lagu kan, tapi sejujurnya saya dulu senang puisi. Tapi ketika saya misal pelayanan baca puisi, saya lihat orang bingung semua. Sejauh timur dari barat, maka membuang dosaku. Kayak saya wajah-wajah. Apaan sih lo? Nah, berarti saya bukan di situ kan. Apalagi di gereja kayak gitu lo juga sih ya. Ngapain nih? Ya, karena berarti saya bukan panggilannya kan. Sedangkan kalau orang memang dunianya adalah memang Tuhan taruh urapan dia baca puisi, orang bisa nangis kalau dia baca. Tapi saya lihat orang bacanya wajah bingung gitu. Dan membuat lagu itu pilihan terakhir buat saya. Jadi saya mencoba jadi ikut paduan suara. Waktu itu sampai dipanggil sama waktu kita nyanyi dengan semangat ya. Wah, saya pikir ya semangat nih. Ini tempat saya nih, oke lah. Tapi kemudian dirijennya itu apa yang itu yang di depan itu kan? Konduktor ya. Bilang gini, Jonathan saya mau tanya dong. Yes.
kamu ini lagi nyanyi apa nangis sih tadi? Waduh. Wah, berarti bukan tempat saya juga. Jelas sih itu. Kena mental istilahnya. Masih ingat itu konduktornya masih? Waduh. Masih. Ini kalau nonton konduktornya, aduh. Iya, jadi flashback ya. Sudah secerita dia bangga tuh. Makanya betul kan kalau nggak ada saya kamu nggak ketemu bakatmu. Benar sih. Terus saya coba jadi guru sekolah minggu. Oke. Jadi resisten dulu kan. Baru 1 hari langsung pertama kali langsung dipecat saya. Karena entah kenapa itu murid bukannya duduk diem depan saya diajak main terus begitu. Berarti menyenangkan dong. Huru hara. Jadi huru hara. Saking menyenangkan. Gurunya bingung dong. Iya benar. Akhirnya udah kamu nggak bakat. Kok murid saya dari bye-bye jadi kayak Tom and Jerry begini. Malah jadi mainan ya, jaga fokus. Nah akhirnya setelah tidak ada choice sama sekali saya coba di lagu. Ternyata ketika lagu diperkenalkan sejauh timur dari barat, ternyata orang bisa nangis. Di situ saya baru tahu, oh ternyata dari buahnya. Jadi kita ketika mau tahu pelayanan kita efektif atau enggak, jangan ikuti dari kitanya. Kita bisa bosen ya kadang-kadang. Kita bisa merasa saya nggak suka ini, saya sukanya itu. Tapi kita lihat jemaat butuhnya yang mana. Di situ urapan Tuhan itu akan bekerja lewat dari jemaatnya kan. Kita tahu dari mana Daud itu punya urapan buahnya kan. Dari singa beruang kalah sama dia. Ya kan, kemudian secara itu Goliat kalah sama dia. Ada tanda-tanda yang jelas. Dan kalau dibilang kenapa dia punya bakat jadi pemazmur, kenapa tidak ada yang lain jadi pemazmur? Karena buahnya. Karena kita perjanjian baru yang paling banyak dikutip itu ada 2 sampai sekarang seperti lomba antara Yesaya dan Mazmur. Bayangin kalau Yesaya kita ngerti lah ini nabi full time. Ya kayak kalau Daud ya kan dia marketplace raja juga. Betul. Ya kan, maksudnya banyak dunia sibuknya sendiri. Tapi ternyata bisa seperti antara nomor 1 dan nomor 2 yang paling banyak dipakai untuk menubuatkan Tuhan Yesus. Nah artinya kan dia diurapi, ada tandanya. Betul. Gitu. Nah aku penasaran nih Om, kan pasti dalam perjalanannya Om Jonathan nih nulis lagu itu pasti ada proses yang mungkin ada yang mengena banget ya kan mungkin di salah satu lagu gitu, yang ketika bikin prosesnya sampai benar-benar naik turun atau sempat mundur atau sempat yang kayak bikin ini jadi nggak ya enggak gitu bisa diceritain nggak sih Om? Mungkin ada di salah satu lagu atau 2, 3 gitu. Kalau proses sih ya saya merasa waktu itu kan karena ketika bikin saya ikut lomba tema lagu retret. Ya jadi kan retret ada lombanya ya. Tahun pertama menang, tahun kedua menang, tahun ketiga menang, tahun keempat didiskualifikasi saya. Karena? Lu lagi. Oh ya ampun. Capek ternyata ya. Jawabannya gitu. Gak bisa. Saya bilang kan yang jurinya kalian, saya cuma ngikut. Dengan gampang dia dibikin kalah aja gitu kan. Exact banget jawabannya. Gak bisa kasih kesempatan yang lain. Akhirnya gak ikut. Akhirnya ya gak ikut lagi. Cuma ya masih kemana ini bakat yang Tuhan kasih kemana. Akhirnya saya terdorong untuk kirim ke label. Label kan dari situlah bertahun-tahun gak diterima. Tahun pertama gak diterima, tahun kedua gak diterima. Dari pertama semangat beriman, lama-lama loyo juga. Mulai bingung nih, salah kali ya. Tapi ternyata di tahun ke-7 itu diterima. Lagu Tinggikan Dirimu. Jadi langsung one hits itu langsung buat meledak gitu kan. Berarti itu yang pertama kali di album. Meledak ya di album. Dan pertama kali langsung diterima, pertama kali langsung meledak. Jadi kalau orang lihat kan, langsung sukses dalam semalam apanya. Kan mereka ngelihat saya menaburnya prosesnya ya. Tapi dari situ saya belajar bahwa ketika Tuhan itu masih belum kasih kita kesempatan atau kepercayaan, itu memang kita belum siap. Gak usah dipaksa gitu. Jadi kalau memang kita belum orang percaya, kita mau bilang saya pencipta lagu, enggak lah. Saya perkenalkan lagu ke orang-orang yang ada dibanding-banding. Kalau sekarang enak istilahnya ada kasta mendang-mending katanya. Jadi istilahnya tepat banget emang dulu saya alami gitu. Mending ini dong, mending itu dong. Ya capek deh. Tapi kalau emang kita sudah siap, Tuhan lihat siap. Meskipun akhirnya saya nyangkal ini bukan saya, ini Tuhan. Alah kamu jangan sok rendah hati, malah begitu tebaliknya. Memang kamu penulis lagu, ya itulah. Kalau emang sudah Tuhan angkat kita ya seperti lagu kan. Kalau Tuhan sudah buka pintu nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah angkat kita nggak ada yang bisa rendahkan. Jadi apapun di bidang kita yang sedang Tuhan panggil itu ada waktunya kita untuk ibarat Tuhan lagi persiapkan. Sama seperti Yesus lah. Kan orang suka bingung. Waktu muda Yesus kemana? Simple, lagi dipersiapin. Sehingga ketika langsung tampil, langsung urapannya dahsyat. Betul. Nah, cuma kan kita kadang-kadang salah tafsir terhadap
perkataan Yesus yang akhirnya jadi sumber kepahitan. Itu apa? Seorang nabi tidak diterima di kampung, tidak dihargai di kampung halaman sendiri. Kesannya saya punya bakat nggak dihargai nih. Padahal maksud Yesus bukan kepahitan begitu. Makanya saya panjangin nih biar lengkap. Seorang nabi tidak dihargai di kampung halamannya, tapi dilatih di kampung halamannya. Di saat kita nggak dihargai, itu saatnya kita sedang melatih diri kita. Betul. Melatih karakter, melatih kinerja, sehingga tanpa sadar kita, kalau ibaratnya orang bilang tuh belajar kuda-kuda atau kungfu begitu. Ketika kayak kungfu panda gitu ya kan, kalau kungfu panda kayaknya wah enteng banget latihan, cuma makan cuma begitu. Tapi ketika saatnya menghadapi Goliat, ternyata urapannya keluar. Itu yang saya alami. Langsung lagu tinggikan dirimu itu ibaratnya orang bilang, wih meledak lah, memberkati lah, apapun itu. Buat saya itu bukti bahwa memang Tuhan sudah siap waktunya begitu. Kalau zaman sekarang menyala abangku gitu ya. Makanya saya senang istilah sekarang karena makin mirip Alkitab. Dialah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Menyala abangku. Wow, jadi itu ya berarti emang prosesnya ya Om. Jadi untuk apa ya? Aku makanya nanya ini karena banyak banget anak-anak muda sekarang tuh yang sebenarnya mereka punya talenta, punya potensi, tapi ya itu pengennya instan gitu. Ketika udah bikin lagu, kayak nggak terkenal nih, udah deh, kayaknya bukan di sini panggilannya gitu. Padahal Om Jonathan tadi juga cerita gitu ya, untuk dia akhirnya bisa dikenal itu setelah itu lagu keberapa yang ditulis Om, yang tinggikan dirimu? Bukan lagu pertama ya Om? Bukan, itu bukan saya pun sudah gak tahu lagu keberapa itu. Iya, tapi ada prosesnya ya Om ya. Proses setelah lagu berapa lagu yang gitu. Seakan dibuang hanya untuk jadi satu lagu yang ini. Jadi sepertinya Tuhan seperti membuang segala macam yang gak efektif supaya kita tahu di mana kita efektifnya. Karena tanpa sadar kan kalau orang newbie itu kan kalau bikin lagu kan selalu dulu begitu, sekarang begini gitu kan, kayak lagu iklan dulu muat, sekarang gak muat lagi. Ya kan sering gitu kan. Nah rupanya Tuhan gak pengen saya modal begitu. Jadi saya terus dilatih sampai betul-betul deeply kedalamannya dapat begitu. Sesuai dengan visi yang Tuhan taruh di saya. Nah itu yang saya yang perlu saya lakukan, cuma jangan lihat orang lain. Seringkali kita capek, kenapa kita ngeliat orang lain? Betul, banding-bandingin. Nah itu betul. Jadi yang perlu kita bandingin, ya harus dibandingin, cuma bandingnya dengan diri kita sendiri. Untuk motivasi apa-apa. Artinya gitu hari ini kita harus lebih baik dari sebelumnya. Dan yang besoknya saya harus lebih baik dari hari ini. Jadi kita punya perbandingan yang kita maju, karena Tuhan sendiri pun gak pernah banding-bandingin orang. Misalnya gini, kita tahu orang nomor 1 itu kan Salomo ya, sukses, kaya. Tapi kan Tuhan gak pernah bilang nomor 2 sampai nomor 10 siapa. Abraham kah, Yabes kah, Daud kah, Yakub kah, gak tahu. Artinya Tuhan bilang ya jadilah dirimu sendiri. Sama seperti ketika Petrus mencoba membandingkan dengan Yohanes, Yesus kan langsung jawab tegas, bukan urusanmu. Betul. Ini cocok nih buat anak-anak muda nih yang masih belum tahu dirinya sendiri ya. Jangan banding-bandingin ya. Itulah guys. enaknya Alkitab. Kalau kita tahu Alkitab itu dengan tepat gitu ya, formula yang tepat, kita akan mengalami banyak manfaat dari Alkitab itu. Jadi saya beruntung sekali, saya tahu hati Tuhan ketika baca Alkitab. Jadi waktu itu kan saya baca Perjanjian Baru. Selesai Perjanjian Baru kan langsung kita bilang baca Perjanjian Lama. Iya, saya waktu itu Perjanjian Lama. Tapi sebelum baca Kejadian, saya didorong Roh Kudus untuk baca Mazmur, sesuatu yang belum pernah diajarin sebelumnya. Dalam hati saya, ngapain saya baca Mazmur? Orang kitabnya isi puji-pujian. Saya nggak demen puji-pujian. Tapi di situ Tuhan bilang salah. Kitab Mazmur itu bukan kitab puji-pujian. Kitab untuk kenal hati Tuhan itu ada di Mazmur. Jadi ketika saya baca Mazmur 1, langsung dapat hati Tuhan. Apa itu hati Tuhan? Ya, berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan penyinyir, pencemooh, sekarang nyinyir ya kan. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering layu daunnya, selalu berbuah pada musimnya. Apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Nah ternyata hati Tuhan itu adalah kita. Amin. Berhasil. Jadi di mana letak pujiannya? Di Mazmur 150. Pujilah dia begini, pujilah dia begitu, dengan apapun yang kita punya. Seakan-akan Tuhan bilang gini, di hatiku itu adalah selalu ada kamu. Aku pengen kamu sukses, aku pengen kamu bahagia, aku pengen kamu mengalami segala kebaikanku. Soal pujian belakangan, aku mau. Loh, kalau kita tahu kenal hati Tuhan seperti itu, tambah pengen muji Tuhan kan? Betul. Kita baru tuh, wow, Tuhan itu baik banget. Nah itu yang saya alami. Justru jadi situ timbul keinginan saya muji Tuhan kan. Wow, I have a God like this. Saya baru tahu. Nah di situ ketika itu saya mulai belajar Alkitab, langsung beda. Ketika saya baca Kejadian, sekarang sudah beda.
Yang pertama saya dapat dari Mazmur itu adalah, wow, ini sifat Yesus kok Daud kenal. Ternyata keintiman sama Tuhan tuh membuat dia mengenal Tuhan. Jadi dia kenal Yesus tuh begini, Yesus bakal gitu. Banyak yang ucapan Yesus itu yang dikutip oleh Daud, termasuk yang suka orang bingung. Misalnya gini, waktu Yesus disalib kan pada bingung tuh. Kenapa sebut Eli Eli lama sabatani? Tuhan Tuhan. Kenapa? Sebetulnya Yesus lagi mengutip bahwa yang dimaksud oleh Daud itu dia. Pengumuman bahwa dia mengutip ayat Yesus itu. Jadi ingat ya, yang dikutip oleh Daud itu aku loh. Aku yang dimaksud dengan Mesias itu. Wah, dalam hati saya kok bisa Daud tahu ya? Gitu kan, dahsyat sekali. Dan ketika saya baca Kejadian 1 ayat 1, isinya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kayaknya kesannya itu buat Tuhan ya, pamer buat Tuhan ya. Allah itu hebat ya kan? Allah itu hebat ya, dia bisa bikin. Tetapi pertanyaannya langsung ini, buat siapa? Hati Tuhan bikin itu buat siapa? Buat kita semua. Deep banget sih. Langsung kan? Wah, gila. Tuhan ciptakan semua yang seruat ini. Apalagi kita lihat internet sekarang ya. Wih, begitu ruwet nih alam semesta. Buat siapa? Buat kita. Tuhan gak butuh kok alam semesta. Tuhan punya surga. Tapi pun dia ciptakan surga, dia ciptakan alam semesta buat kita. Jadi kita baca Alkitab dengan suatu pengertian, apapun yang Tuhan firmankan, yang Tuhan lakukan, itu buat kita loh. Gimana gak freak kita baca Alkitab? Iya, luar biasa sih. Langsung baca Alkitab, langsung begitu lovers saya begitu. Jadi saya ngerti ya, dan saya percaya Tuhan juga ngerti. Kan ada orang bilang gini, kalau nggak bisa tidur malam, baca Alkitab. Karena kan jadi ngantuk. Ya saya ngerti, Tuhan ngerti lah. Tuhan pasti senang kita bisa tidur ya. Dan tidurnya karena firman Tuhan lagi. Tapi saya bisa jamin kalau saudara baca Alkitab dengan hati Tuhan, jadi bukan cari perintah Tuhan, cari alasan di balik perintah itu hati Tuhan, malah nggak bisa tidur. Menyala pengen semangat baca terus ya, jadi pengen baca terus. Malah jadi setiap kali saya mau tidur saya minta izin sama Tuhan, maaf ya Tuhan, aku gak mikirin firman, mau tidur ini kalau nggak sampai pagi nih. Roh sih menyala, mukanya bengep gitu. Langsung muka mata bengkak gitu, Jadi terbalik saudara akan alami seperti Daud. Begitu sukanya kan saya ketika baca Daud saya heran. Dia memuji Tuhan, mencintai firman. Mazmur yang terpanjang itu kan tentang betapa firman itu, Daud tuh seneng banget sama firman Tuhan. Mazmur 119 itu kan, itu kan tentang firman. Dalam hati saya pertama kali saya baca, gombalnya Daud ya. Musa aja gak gitu-gitu amat gitu. Tapi sekarang saya ngerti kenapa dia suka. Dia alamin. Benar. Dia alamin bahwa apa yang dikatakan firman itu terjadi atas hidupnya. Mestinya dia gak bisa bertahan, tapi Tuhan mempertahankan dia. Mestinya dia gak bisa menang, Tuhan memenangkan dia. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan itu terbukti dalam hidupnya. Gimana kita gak jadi kecanduan, addicted. Jadi buat saya adalah jadi bagaimana cara kita baca firman gitu, kenal hati Tuhan. Cari hati Tuhan. Nanti akan addicted sendiri. Wow, benar-benar. Jadi aku ngeliatnya kayak emang apa ya, kalau misalnya orang udah kenal hatinya Tuhan, ketika baca Alkitab itu bukan sekedar baca ya Mel ya, tapi ada hikmat yang Tuhan kasih. Kayak yang dibilang sama Om Jonathan tadi, cuma pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu kalau orang yang baca doang, oh iya udah biasa. Tapi kalau udah dapet hikmat, dia luar biasa ya. Ini nyiptain tuh buat kita loh. Nah, untuk dapat pengertian itu kan butuh hikmat seperti itu ya Om ya. Yang saya bilang, saya belajar dari kitab Mazmur. Jadi saya anjurkan gini, jadi sebelum ambil waktu untuk coba pelajari kitab Mazmur. Bukan sebagai puji-pujian, bukan suatu pengalaman pribadi dari Daud. Daud sendiri bilang pada waktu di 2 Samuel dia katakan apa? Roh dan firman ada di mulutku. Nah itu prototipe dari mana? Itu kan prototipe dari itu penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita membaca Alkitab dengan roh dan firman ada dalam kita akan ketemu hati Tuhan. Dan kalau kita ketemu hati Tuhan, wah yang saya bilang kita akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kita akan kuat hadapi hidup ini. Dan ini yang saya sampaikan lewat lagu. Jadi ketika lagu itu seperti kan waktu kita lagi lagi lemas ya, itu kan saksian orang. Ketika ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Kok bisa kuat sih? Karena itu firman tentang siapa itu? Tentang Yesus. Bagaimana Yesus di Taman Getsemani, mestinya dia sudah nyerah. Tetap lo dia bilang bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Untung dia nggak nyerah. Gitu kan? Dan akhirnya sukses dia. Nah, demikian juga kamu ketika kamu pengen menyerah, ingatlah itu artinya kamu udah dekat dengan kesuksesan. Amin. Jangan sampai, karena kenapa iblis mau kamu nyerah? Dia udah tahu kamu bakal sukses. Gitu kan. Boom. Ada boleh boom. Langsung kayak kegebrak gitu. Setuju banget sih. Keren. Aku mau tanya lagi sih Om.
tips kalau buat orang-orang atau anak-anak muda yang udah capek baca Alkitab, mulai capek gitu. Tipsnya gimana gitu nih? Ya, jangan baca dengan cara yang sama. Biasanya capek karena kita baca perintah. Ya nggak usah Alkitab. Ya namanya sesuatu yang diperintah itu pasti capek karena daging pasti otomatis ngelawan. Bener sih, bener. Ya kan, ini saya ambil contoh yang kesukaan kita. Kalau disuruh begadang, kenapa? Patroli dong, jaga rumah segala macam, pasti ngambek, ngantuk ya. Tapi kalau dibilang nonton bola, wah, sampai jam 2 jadi jaga nih. Nyala matanya kan. Kok bisa? Karena sesuatu jadi perintah, satu jadi memang dia ngerti, dia pengen. Nah, demikian juga dalam hubungan manusia juga begitu. Ketika kita merasa diperintah, belajar, pasti nggak mau. Tapi kalau kita tahu tujuan perintah supaya kamu sukses, langsung semangat. Bener sih. Nah, itulah kenapa banyak orang menyamakan kehendak Tuhan dengan perintah Tuhan. Nah, itu yang bikin capek. Karena kalau ditanya kenapa lakukan perintah Tuhan, ya Tuhan maunya gitu. Ya iyalah, capek lah gitu. Tapi nah sekarang kita pikir ya, sebagai orang tua, kenapa orang tua misalnya saya suruh anak gitu belajar, apakah saya mau hidupnya cuma belajar? Enggak kan, saya pengen dia pintar. Siapa tahu nanti dapat beasiswa, dan betul dia dapat beasiswa kok, dapat juara, dan siapa tahu dapat pekerjaan bagus, dan akhirnya dapat pekerjaan bagus kan. Ketika kita suruh dia belajar, tujuan dibaliknya kan gitu. Nah, banyak juga orang tua yang seringkali cuma kasih perintah tanpa kehendak. Jadi kalau dia cuma perintah belajar, ya orang anggap kok mama jahat ya, papa jahat ya, belajar melulu belajar, bosen. Tapi kalau orang tuanya bilang kan papa pengen kamu sukses. Nah, kehendak Tuhan itu adalah kita sukses. Makanya kita disuruh taat. Bukannya Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita sukses. Demikian juga soal pertobatan. Jadi saya harus hati-hati ngomong karena kan sekarang zaman viral ya. Jadi Tuhan nggak mau kita bertobat. Wah, kalau gitu bikin dosa. Bukan, zaman sekarang suka begitu sih. Ya kan? Kalau nggak hitam pasti putih. Kan kalau nggak hitam bisa hijau, merah kan bisa begitu. Abu-abu. Nah, Tuhan maunya kita masuk sorga. Itu maunya Tuhan. Caranya bertobat. Jadi perintah itu cuma cara untuk memenuhi kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup itu cari kehendak bukan perintah, akan semangat kok. Karena kita tahu hati Tuhan itu buat saya, bukan buat dia juga. Dia Tuhan yang gak egois. Gitu. Soal pacaran juga sama. Coba ngomong soal kata wajib aja. Kamu kan pacar saya, wajib dong jemput. Jadi langsung tiba-tiba ilfil. Iya, benar-benar. Wah, tiba-tiba langsung dominan nih. Langsung mau ini nih. Tapi kalau bilang, ya aku senang deh kalau kamu jemput gitu kan. Beda. Kehendak dan perintah. Wow. Bagus. Itu dapat pemahaman lagi ya. Jadi emang kita harus kayak gimana ya, ketika kita baca firman tuh tahu itu kehendak Tuhan bukan perintah Tuhan. Dan kalau kita ngelakuinnya itu karena kita suka, baca kayak yang dibilang Om Jonathan tadi, loh aslinya mau baca 5 pasal kebablasan 10 pasal. Betul. Saking semangatnya gitu. Betul. Ya, kita akan ngerti bahwa itu buat kita. Tuhan tuh ngerti maunya kita, masalah kita, dan dia Tuhan kasih perintah supaya kita bisa atasi masalah kita. Benar, itulah yang kenapa Daud itu memuji Tuhan bisa 7 kali sehari, ya kan? Yang saya bilang freak amat apa kurang kerjaan. Daud itu ternyata sibuk loh. Kenapa? Karena semakin Daud menyembah Tuhan, perhatikan ya, waktu Daud itu hadapi Goliat, nggak doa loh. Boleh cari ayatnya di mana berdoa. Padahal kan bilang, kan mesti berdoa kan, mengandalkan diri sendiri dong. Bukan, tapi Daud setiap pagi sudah berdoa. Jadi kenapa kita harus saat teduh tiap pagi bangun gitu kan? Sudah ngurusin suami, ada yang bilang ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin gini, capek deh mesti ngurusin Tuhan lagi. Bukan gitu konsepnya. Tuhan mau kita tuh mempersiapkan diri. Jadi waktu kita menyembah pagi itu kita ibaratnya gitu dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga apapun kemungkinan di siang hari itu kita udah siap. Gak perlu galau lagi. Nah, seperti Daud langsung udah bilang gak perlu doa lagi, langsung bilang karena pagi-pagi dia sudah doa, dia sudah tahu Tuhan beserta dia, langsung bilang kan, hari ini juga Tuhan nyerahin engkau ke dalam tanganku. Amin. Betapa dahsyatnya kalau anak-anak Tuhan keluar dari rumah dengan suatu mental begitu. Ada masalah apa? Tuhan sudah serahin masalahnya ke dalam tanganku. Karena tiap pagi udah dipersiapkan. Betul. Gitu. Jadi menyembah itu sebetulnya bukan memberi. Memang gak salah sih memberi ya. Kalau saya bilang segini, menyembah itu adalah menerima. Kita memberi hati kita untuk menerima. Kan memang orang suka bilang, kita ini jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi tahu gak? Nah, saya suka bikin perkataan kontroversial. Jadi kalau dipotong bahaya ini. Tuhan itu suka hitung-hitungan sama kita.
Cuma kalau Tuhan hitung-hitungan, Tuhannya rugi. Kan kalau bilang gini, marilah berperkara. Ayo let's do business with me. Kan gitu kan. Segala dosamu, walaupun merah seperti kirmizi, aku jadikan putih seperti salju. Jadi Tuhan mau kita barter. Kita barter dosa kita dengan kekudusan. Terus Yesus juga bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberi kelegaan. Tuhan minta kita barter. Stresmu, keselnyamu, ilfilmu, capeknyamu, kena mentalnyamu, traumanyamu, serahin padaku. Aku tukar dengan kelegaan. Aku tukar dengan damai sejahtera. Ini kan bisnis yang menguntungkan. Mutualisme. Betul. Mana ada lagi Tuhan model kayak begini ya kan. Makanya rugi kita tinggalin Tuhan. Yesus itu rugi. Bukan Tuhannya rugi, kita yang rugi. Karena yang mau mengasihi kita ya, tanpa syarat, yang mau menguntungkan kita tuh Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan berhaknya dia memang nuntut kita yang terbaik. Berhak loh. Betul. Tapi ternyata dia yang memberikan yang terbaik buat kita. Jadi ibaratnya Tuhan ganti apa? Kain kabung dengan perhiasan, mahkota ya. Tuhan ganti ratapan dengan tarian, keluh kesah dengan nyanyian. Segala macam tuh Tuhan mau barter. Jadi hari ini yuk kita barter sama Tuhan. Yang lagi stres, yang lagi dengar ini, ayo barter sama Tuhan. Kasih Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan tuh gak bilang gini, ih nyampahnya kau ke gua Tuhan, kita bukan gitu. Silakan, karena Tuhan mau kita menerima. Nah kalau setiap pagi kita lakukan itu, kan kita kemarin punya kepahitan, kemarin kita punya trauma kegagalan, lalu pagi hari ini kita serahin semua itu. Makanya Tuhan bilang rahmatnya baru setiap pagi. Kenapa dibilang setiap pagi baru? Karena Tuhan tahu setiap hari masalah kita baru terus juga. Jadi bereskan semua yang lama, kita makin kuat. Nah sementara yang gak melakukan itu bertumpuk. Bertumpuk. Pertama masih kuat, lama-lama kan penuh, meledak deh, jeger. Jadi hal kecil aja men-trigger kita langsung emosi. Karena kita nggak kosongin. Jadi ternyata penyembahan itu bukan buat Tuhan. Disembah atau tidak Tuhan tetap Tuhan. Ketuhanannya Tuhan tidak tergantung penyembahan kita. Tapi kenapa Tuhan mau kita menyembah Dia? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia terus. Diperbaharui. Banyak orang kan suka gini pikiran, saya nanti datang ke Tuhan kalau sudah lebih baik deh. Sekarang bejat. Justru terbalik. Itu kayak orang bilang gini, aku mau mandi kalau udah bersih. Lah justru kita mandi supaya bersih dong. Benar. Jadi kalau ke saudara mau alami hal yang baik, pikiranmu jadi baik ya, jangan tunggu setelah baik dulu baru datang ke Tuhan. Justru datang kepada Tuhan, serahin semua, biar Tuhan yang jadikan baru, perbarui. Kita jadi fokus kembali pada rencana Tuhan menciptakan kita semula. Nah semua hal-hal ini yang saya jadikan itu ada lagunya semua kan. Luar biasa sih. Dan aku paling suka satu lagu kok. Apa namanya? Jalanmu tak terselami itu apa? Arti kehadiranmu. Itu kan pakai namanya Om Jonathan kan, Jonathan Prawira. Jalanmu tak terselami. Nah itu awalnya gimana tuh Om, kok bisa muncul pikiran bikin lagu sesuai nama nih gitu kan? Bisa dibilang ya nggak, bukan itu, tapi saya nggak pengen niat begitu, tapi itu ada firman Tuhannya. Kalau mau tahu sebetulnya apa sih, kan orang suka nanya kan, apa sih latar belakang di balik lagu Allah Peduli, Arti Kehadiranmu. Yang saya bisa bilang di sini adalah itu tidak pengalaman pribadi, bukan karena saya lagi sedih, saya lagi galau bikin lagu, enggak. Kalau saya lagi galau, lagi sedih, saya justru dilayani oleh lagu yang Tuhan kasih ke saya. Jadi kalau misal jalan saya lagi ketutup nih, lagi bete nih, kok gagal mulu ini. Toto lagu Bila Kau Yang Membuka itu menguatkan saya lagi. Jadi saya pun dilayani oleh lagu sendiri. Iya dong, gak mau rugi dong. Masa orang lain doang, kita juga mau. Jadi judulnya healing dari lagu sendiri. Tapi semua lagu saya. Tapi ketika Tuhan kasih lagu itu saya nggak tahu. Itu yang Tuhan, karena Tuhan tahu masalah kita. Maka saya katakan apapun yang kau alami saat ini, sebelum kau alami pun Tuhan sudah tahu. Jadi Dia sudah persiapkan kita ya supaya kita kuat untuk melewati, dan sudah kemenangan sudah Tuhan kasih kok. Nah jadi kalau mau tahu, nah enaknya ini besok nih kita undang ya ibarat yang lagi dengar ini juga supaya datang ke ibadah. Di situ saya akan cerita pesan Tuhan, firman Tuhan di balik lagu-lagu saya gitu. Jadi, yang jelas bukan pengalaman pribadi. Tapi itu berarti memang kebetulan juga ya, apa yang Tuhan sampaikan itu akhirnya bisa dibikin sebuah lagu tuh bisa pas sama namanya Om Jonathan gitu ya. Memang Tuhan kasih dalam bentuk nama. Memang Tuhan kasih dalam bentuk nama. Tetapi itu sebetulnya bukan memang ada janji pribadi ke saya. Jadi waktu itu saya tanya kenapa saya mesti pakai nama ini gitu kan. Tuhan bilang karena orang bisa melupakanmu, orang bisa tinggalin kamu,
Ya orang bisa berbuat jahat sama kamu, tetapi ingat namamu ada di hatiku. Wow. Gila. Luar biasa sih. Wow. Merinding abangku ya. Ngeri. Iya luar biasa sih kalau emang udah dipilih Tuhan ini ya Mel. Betul. Jadi kalau misal jika pengen tahu apa firman Tuhan di balik lagu Arti Kehadiranmu, ya kemudian ada juga Hati Sebagai Hamba, mungkin ada lagu lainnya. Nah, datang besok-besok ada ibadah ya. Nah, di setiap ibadah itu saya share kok itu. Ya, jadi wajib banget ya. Nanti kan juga ibadahnya di streamingin ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa pas hadir, wajib banget buka lagi streaming nanti ibadah pas Om Yonatan Prawira. Jadi nanti bakal diulik tuh ya makna lagunya masing-masing gitu ya. Nah, kali ini nih aku pengen challenge Om. Jadi aku sama Meli tadi sempat kepikiran kan, kita sampai ngitung nih 5.200 lagu dan Om Yonatan tuh kan startnya dari 1989 ya Om ya. Nah kan Om Yonatan itu juga Bible lovers banget ya, jadi mencintai firman Tuhan banget. Bisa gak sih Om kalau misalnya dalam waktu yang kayak berapa menit gitu buka ayat terus dijadiin lagu langsung gitu, bisa gak Om? Tergantung. Tergantung. Jadi memang bukan saya juga sengaja. Jadi bukannya saya sengaja nyari-nyari gitu. Artinya memang saya lagi baca karena saya emang suka baca firman. Jadi bahkan saya saking sukanya saya nggak tahu nih buku-buku di karang ini isinya apa. Saya nggak gitu suka. Saya memang hobinya kalau nggak Alkitabnya atau renungan hariannya. Oh, yang renungan harian. Itu dua itu yang saya suka. Jadi bukannya saya bilang yang lain bukunya gimana, tapi memang saya sukanya begitu. Dan disitulah Tuhan bisa bicara. Seperti diskusi. Jadi saya suka itu ketika baca firman itu, ini belum ada ya lagunya ya, tiba-tiba Tuhan langsung jadikan lagu. Berarti tetap ada prosesnya ya, nggak bisa yang langsung tiba-tiba gitu ya Om? Ya jadi satu lagu tuh bisa cepat ya, misalnya lagu tercepat itu Jangan Lelah. Itu cepat itu. Cepat banget. Dari ujung sampai ujung itu langsung satu putaran. Andai kata bikin lagu kayak gitu semua enak banget. Iya benar-benar. Jangan lelah bekerja di ladang surya mendatangkan tanah bergelora asik gitu kan. Tapi ada juga lagu yang bertahun-tahun baru jadi. Baitnya udah di tahun berapa, kemudian refnya itu baru di tahun berapa. Jadi lagu itu contohnya Bersyukurlah. Yang datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Nah kan akan bersorak-sorai, terus gelap. Abis itu apa ya? Tahu. Berhenti sampai sana. Jadi itu dari ketika saya masih sekolah itu. Nah kemudian waktu saya sudah kerja lagi persiapin gitu di toilet waktu persiapan mau kerja, tiba-tiba refnya keluar, bersyukurlah kepada Tuhan. Terus saya langsung kayak puzzle gitu, klik gitu, nyambung ya. Nah, akhirnya itu lagi itu keluar gitu. Jadi memang nggak bisa kita usahain sendiri juga nggak bisa. Emang gak bisa, beberapa ada yang itu ya Om ya, memang tidak terencana gitu ya, kapan tiba-tiba antara verse sama chorusnya aja ternyata kepisah setahun. Karena gitu-gitu. saya bukan pemusik sih aslinya kan. Berarti benar gak bisa main alat musik gitu. Aduh, sampai keluarga saya bertobat karena begitu. Jadi setelah saya dapat lagu-lagu, saya sampai gak berani cerita ke orang tua. Karena takut kebetulan. Ya kan kita pikir kita bangga-bangga pamer-pamer. Kita nih gini-gini loh, Tuhan pakai gini-gini. Ternyata cuma 4 lagu, habis itu selesai kan malu. Jadi saya diam aja. Tiba-tiba sekali lagi itulah buahnya kan. Tetangga yang cerita. Cerita ke papa saya, Om ini papanya Yonatan Prawira. Betul, emang kenapa? Dikira saya bikin ulah kali ya. Ada yang ngadu. Udah deg-degan. Ternyata bilang, anak Om terkenal loh, bikin lagu loh. Papa saya kaget-kaget. Gak salah ini. Orang gak punya bakat begini, pulang-pulang langsung nanya. Ya kan, Papa diceritain begini, bener kamu gini? Saya bilang, iya bener Pak. Buktinya apa? Mau tahu dong? Nah, jadi kita tahu kenapa keluarga kita sulit bertobat ya. Jangan kecil hati, karena memang mereka tahu kelemahan kita. Belang-belangnya kita ketahuan gitu ya kan? Paling tahu lah. Paling tahu. Jadi jangan kecil hati kalau kita ternyata bertobat, mereka bilang dan nggak itu belum menggugat. Tapi tenang aja, kan Tuhan sudah janji ya kan. Kalau kamu bertobat, sisi rumah diselamatkan. Izinkan Tuhan itu mempersiapkan waktunya. Yang penting kita, yang saya bilang, fokus. Kita melakukan bagian kita, fokus. Nah seperti saya kan, saya bingung gimana nih keluarga saya diselamatkan Tuhan kan. Tapi yang melalui itu caranya, ketika papa saya dengar lagu-lagunya, dipulangin dengan menangis beliau. Kenapa? Dia merasa ini bukan kamu. Papa tahu dari kecil kamu gak punya bakat. Ternyata kok bisa bikin lagu seperti ini gitu. Jadi dia merasa ini pasti Tuhan, karena dia pun merasa ada Tuhan. Dan nah itu di mana rahasianya? Ya karena saya membuat lagu berdasarkan firman kan. Luar biasa sih. Hebat sih. Itu hebat sih menurut Tuhan itu hebat memang. Hebat banget. Jadi karena saya sudah mengalami seperti itu, gimana saya bisa berhenti ya kan?
Nah, kenapa kita bisa dikatakan capek? Kita capek karena kita habis baterai. Kita berusaha sendiri. Banyak orang melayani stres, grogi. Kenapa? Kita mencoba melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Pasti capek walaupun kita bilang Tuhan ini. Nah, kan mereka nggak diajarin gimana caranya namanya mengandalkan Tuhan. Saya bilang gini, izinkan Tuhan bekerja lewat kamu. Amin. Jangan kamu bekerja untuk Tuhan. Dijamin capek. Ya, seberapa banyak sih, seberapa hebat sih kita bisa melakukan itu. Tapi kita justru kosongkan hati kita, izinkan Tuhan bekerja. Apa yang Tuhan mau bicara di mulut saya, bicaralah. Amin. Apa yang Tuhan mau lakukan, lakukanlah. Saya cuma alatmu kok. Nah, dengan begitu kan kita nggak stres, kita nggak grogi lagi. Betul. Semua Tuhan. Kalau misal Tuhan nggak izinkan kita belum siap, pasti memang kita nggak akan dikasih panggung itu. Kalau kita sampai Tuhan bawa ke situ, berarti Tuhan percayakan sejauh mana, pasti Tuhan bekerja lewat kita. Luar biasa banget ya. Ini pesannya nih buat semuanya yang dengar. Jadi siapapun kita yang saat ini berproses mungkin ya, mungkin memang belum jawabannya kayak yang dibilang Om Yonatan tadi ya. Kadang tuh kita mungkin memang belum siap gitu. Jadi Tuhan yang paling tahu kapan kita siap dikasih berkat itu. Jadi ketika kita dalam proses itu ya jangan menyerah gitu loh. Tetap aja bawa dalam Tuhan. Karena yang paling tahu waktu yang terbaik itu memang cuma Tuhan sih. Jadi kita gak boleh pas di saat kita ngerasanya, mungkin ya ada beberapa juga kan anak-anak muda di tempat kita nih Om, lagi berusaha untuk bikin lagu buat gereja nih. Kita rindu, kita punya kerinduan. Kita gak hanya memberkati jemaat itu lewat lagu-lagu atau pujian yang sudah ada gitu. Kita juga pengen produce sendiri gitu. Cuma ya memang yang kayak dibilang Om Yonatan tadi, mungkin belum nemu yang gongnya gitu ya, belum dikasih Tuhan untuk naik gitu. Tapi ya kita tetap berproses sih, tetap berusaha. Kalau memang itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan, maksudnya kita menunjukkan kebaikan Tuhan, pasti Tuhan akan indahkan pada waktunya sih ya. Betul. Nah, ini kan bicara memang pelayanan. Tentu pelayanan itu perlu diurapi. Kalau bicara soal pribadi ya memang yang penting hati. Tapi kalau sudah bicara soal pelayanan, kembali ke teknik urapannya. Apakah betul kamu diurapi di bidang itu? Apa cuma sukanya di situ? Jadi kita bisa melihat nilai sendiri. Ini sukanya saya memang atau Tuhan panggil saya. Memang lebih bagusnya kesukaan dan panggilan itu bareng gitu kan. Itu lebih enak. Tapi saya percaya saya ini jadi saksi aja supaya orang bisa yakin bahwa ternyata orang lewat yang nggak ngerti musik, yang nggak bisa main musik seperti Jonathan aja bisa Tuhan pakai. Apalagi orang yang bisa main musik kan gitu. Mestinya itu jadi saksi aja. Saya kayak jadi saksi iman zaman now lah. Gitu ya kan. Tuhan bisa. Jadi seperti lagu Kau telah memilihku, Kau telah memilihku. Firman Tuhan di baliknya apa? Kan Tuhan bisa pakai orang hebat. Kan lucu kalau dunia ngeliat ya, Yesus salah pilih loh. Iya gak sih? Coba dia pilihnya anak orang Farisi satu. Damai tuh, nggak berantem tuh sama Farisi. Iya nggak? Itu kalau dunia pas ada yang iya dong. Kalau ada yang mau protes, jangan kenapa? Ada anaknya imam. Jangan. Terus biar lebih mantap lagi, satu anaknya Kaisar Herodes lah kita ajak pelayanan. Betul ya. Ya kan kamu saya pilih, datengin malam-malam. Kalau nggak pada nurut lu, ya kan aman. Tapi Yesus sengaja pilih orang-orang yang dunia anggap nggak bakal mungkin bisa sukses. Untuk menunjukkan apa, bahwa Tuhan itu bukan mau sama yang mampu aja, tapi Tuhan memampukan yang mau. Amin. Jadi ketika Tuhan sudah pilih kita, artinya Tuhan akan memampukan. Tergantung kita mau Tuhan mempercepat atau enggak. Nah, gimana caranya mempercepat? Ya Tuhan proses. Daud itu kan diprosesnya gaspol banget, nggak ada ampun. Akhirnya jadi raja, 30 tahun jadi raja. Yesus diproses waktu mudanya. Akhirnya dia melayani umur 30 tahun juga. Jadi raja segala raja. Ya kan? Jadi artinya Tuhan bukannya mau kita lambat, enggak. Tuhan mau kita, dan murid-murid Yesus tuh jangan dianggap tua-tua ya. Mestinya mereka muda-muda itu. Nah, tapi kenapa bisa cepat? Karena mereka diproses cepat. Jadi semakin kita mau cepat jadi, ya Tuhan bilang ya lebih lagi aku Tuhan. Kenapa mesti pakai lama? Cuma yang bikin kita lama akhirnya kita yang lari terus. Diproses ngambek. Nggak salah sih itu perasaan kita. Cuma ya itu artinya kita nggak siap. Kalau dalam perkara kecil aja kita nggak siap, gimana kita perkara besar. Jadi contohnya Saul ya. Kenapa dulu Saul itu sukses Tuhan angkat jadi raja? Karena dia punya sifat pura-pura tuli. Jadi orang mau ngomong jahat sama dia, ada di Alkitab sampai ditulis pura-pura tuli. Jadi ibaratnya nggak mau tahu dah lo mau ngomong apa. Tapi kenapa dia gagal? Karena dia nggak pura-pura tuli lagi. Ketika orang mulai ngomong, wih si Saul hebat tapi Daud lebih hebat. Coba dia pura-pura tuli, selamat dia. Bener, artinya dia nggak siap kan?
Saul diangkat cepat loh, tapi dia nggak siap. Kenapa Daud diangkatnya lama? Supaya akhirnya dia jadi raja bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi seumur hidup jadi legend ya. Tuhan lagi mencari legend-legend baru. Tuhan nggak cuma cari orang yang sukses. Orang sukses bisa pakai segala cara, tapi legend itu nggak bisa. Waktu yang akan menentukan. Wow. Luar keren biasa, banget sih. iya. Ini kayak luar biasa banget sih. Kayak emang jalan Tuhan tuh emang macam-macam sih. Gak bisa diduga lah ya. Iya. Makanya jalanmu tak terselami itu. Iya. Oleh setiap hati kami. Iya. Lanjut terus. Jadi izinkan Tuhan kan pakai cara beda. Daniel beda, Musa beda, ya kan? Supaya kenapa? Jadi Tuhan mau tunjukkan bahwa ya tadi, jangan terpaku pada jalannya orang lain sama. Makanya saya bilang kadang-kadang mungkin karena saya nggak suka baca kisah hidup orang lain, jadi saya tenang. Kadang-kadang kita tahu orang itu, orang bersaksi dia begini, akhirnya kita pengen seperti itu. Padahal mesti intinya adalah kita ambil seperti Tuhan melakukan hal pada dia, maka Tuhan lakukan hal pada saya. Nah, kenapa bisa gitu? Saya cara Alkitab bacanya ya begitu. Jadi tokoh sentral saya bukan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya bukan Abraham, saya bukan Ishak, saya bukan Yakub. Tapi sama seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan bisa berkati saya. Amin. Sama seperti Tuhan memperkaya Ishak, Tuhan bisa perkaya saya. Sama seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan bisa menyertai saya. Jadi mereka cuma contoh. Nah, kalau kita bisa melihat ke situ, saya percaya itu memudahkan, mempercepat. Kan kesian, saya ini memang cukup lama karena saya mikir sendiri. Ya kan tidak ada yang ngajar begini. Nah, sekarang kan saya percaya melalui kita podcast ini kita mempercepat supaya anak muda nggak perlu bingung-bingung kiri kanan, gaspol, remblong, asal jangan masuk jurang aja. Luar biasa banget ya, ini aku yakin banget sih, aku sama Eli juga di sini terberkati, apalagi Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan di rumah-rumah gitu ya. Nah terakhir nih Om, pesan buat kita semua yang ngedengerin di sini, ada nggak pesan khusus yang mungkin akhir-akhir ini Tuhan berbicara kuat nih ke Om Yonatan untuk disampaikan? Saya selalu pesannya sama, intim dengan Tuhan. Karena sebetulnya yang saya pelajari dari Daud itu adalah dia intim dengan Tuhan. Keintiman itu yang menolong dia bisa respon dengan benar. Keintiman itu yang menolong dia tahu apa yang mesti dia lakukan, apa yang enggak. Keintiman itu yang membuat Daud itu enggak ikut-ikutan orang lain. Sekarang kita seringkali dicap label Gen X, Baby Boomer, Gen Y, Gen Z. Siapa sih yang bikin aturan itu? Saya suka nanya siapa sih yang bikin ini? Kenapa saya harus ikut aturan itu? Saya gennya gen Tuhan kok. Dan gen Tuhan gak harus sama dengan gen kita, gak jadi serupa dengan dunia ini. Jika memang saya lebih suka gini, kalau keunggulannya gen setiap gen apa? Oh gen ini begini. Nah saya ambil keunggulannya. Kelemahannya apa? Ngapain saya ikut-ikutan kelemahannya gitu ya kan? Karena saya diciptakan Tuhan untuk menjadi seperti Kejadian 1:28, untuk menguasai bumi, bukan dikuasai oleh bumi gitu kan. Dikuasai oleh kenyataan, dikuasai oleh status-status, dikuasai oleh label-label apa kata orang. No, it's not me. Saya Tuhan yang ciptakan, berarti Tuhan yang punya rencana khusus terhadap saya. Nah, bagaimana cara kita ngalamin itu? Intim dengan Tuhan. Nah, cuma kadang-kadang bicara soal intim dengan Tuhan, orang suka intim secara pacaran, bukan intim secara anak dan bapak atau menikah gitu ya misalnya. Dan saya kalau saya kan suka bikin lagu di kafe, ini bukan rahasia sedikit. Jadi enaknya kalau di kafe, kalau lihat saya mojok di kafe, nah itu lagi bikin lagu ya. Bisa kita lihat ya, kita cari ya. Nah, saya suka perhatikan, saya bisa tahu orang lagi pacaran atau menikah hanya dengan makan loh. Hanya dengan mereka makan. Kalau orang pacaran makannya hati-hati loh. Nah, pelan-pelan. Ya, terus matanya ke pasangannya, bukan ke makanan. Jadi kadang-kadang agak meleset sedikit. Ya kan? Karena lihatnya kan ke pasangan. Terus kalau makan nggak habis, suka nggak habis. Karena takut dibilang rakus. Jaim sih. Iya, jaim. Jadi udah ditinggal gitu kan. Nah, kalau misal mau ibaratnya mau kekenyangan ya, dia gitu, dia akan jaga gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah menikah beda. Langsung belak-belakan. Waktu makanan datang belum turun udah habis tuh makanan. Saya nggak tahu gimana, coba ya waktu ngobrol, cuma matanya udah fokusnya ke makanan. Ngobrol sih, mau makan. Kalau nggak habis bungkus. Nggak ada malu-malu, bungkus bawa pulang. Nggak boleh ada sisa. Yang paling lebih lagi ketika sudah kenyang. Nya kenceng banget. Kayak seluruh dunia harus tahu gitu dia udah kenyang. Nah, bedanya apa? Bedanya sebetulnya waktu pacaran kita nggak percaya sebetulnya sama pasangan kita.
Kita nggak percaya dia akan menerima kita apa adanya. So kita berusaha beri yang terbaik supaya dia bisa terima. Karena kita belum yakin nih kalau sisi jeleknya saya apa adanya dia terima nggak. Sedangkan yang sudah menikah dia sudah percaya pada pasangannya, bahwa seburuk apapun pasangannya sudah paham. Demikian juga dengan Tuhan. Selama kita masih jaim, kita masih belum percaya Tuhan tuh terima kita apa adanya. Ya seperti lagu belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selama kita belum percaya itu kita nggak bisa intim sama Tuhan. Tapi selama kita tahu bahwa Tuhan tahu kok saya buruk, bahkan setelah saya bertobat pun saya bakal berdosa, Tuhan tahu, Tuhan gak bakal kaget. Gak bakal, dulu gue pilih bebek kok begini jadi. Enggak bakal. Loh Tuhan kan tahu Petrus bakal mengkhianati. Dia tahu kan, Tuhan bacain loh. Ya kan, tetapi Tuhan tetap pilih dia kan. Artinya Tuhan gak bakal kaget. Tuhan sudah terima kita apa adanya. Dan kalau kita bisa percaya Tuhan tuh begitu, kita akan jadi keintiman menikah dengan Tuhan. Kita bisa bebas terbuka. Ini saya, silakan Tuhan, yang mana saya jelek silakan ubah. Seperti bait keduanya lagi tuh. Tidak ada lagi kasih seperti ini sanggup mengubah hidupku. Nah itu keintimannya Daud saya lihat. Dia begitu jujur sama Tuhan. Makanya kita bingung ya. Di kitab Mazmur itu banyak Daud marah-marah loh sama Tuhan. Masa itu pujian? Kalau nggak percaya silakan dibuka Mazmur 13. Hayo nyanyiin di lagu. Saya tantang. Nah kalau di situ tantang saya tantang balik. Bikin lagu karena saya nggak berani. Berapa lama lagi kau berdiam diri? Orang bilang stres di pencipta lagu. Nah itu ada di sini nih. Ya berapa lama gitu kau lupakan. Ini pujian loh. Pujian apa ini? Berapa lagi? Dia curhat, dia marah. Tetapi kenapa Tuhan gak marah? Sedangkan umat Israel bersungut-sungut Tuhan marah. Gak adil dong. Bukan begitu. Umat Israel marahnya di belakang. Waktu ada Tuhan, ya Tuhan. Oke Tuhan. Di belakang sama gitu ya. Artinya munafik kan gitu, menjadi seperti orang lain. Tetapi Daud di ujungnya kita lihat setelah Mazmur 13 ini, di ujungnya bilang apa? Tetapi aku percaya kepadamu. Jadi Daud marah-marah dengan percaya bahwa Tuhan itu seperti Bapa. Aku cuma curhat, aku marah-marah. Nah tapi aku pada kasih tahu aku percaya. Abis ngomel-ngomel di atas, dia ujungnya dengan hati yang saya ini ngomel because I trust you. Nah jadi saudara, kalau ini ada jurus baru nih dalam penyembahan, marah-marahlah sama Tuhan dengan jujur. Daripada marah sama orang, terus simpen dalam hati. Lebih baik Tuhan, kok gini ya orang sama saya ya. Nanti Tuhan ketika hati kita plong, ya kemudian kita akan terima, jawabannya kita akan alami. Jadi intim dengan Tuhan betul-betul dengan bukan keintiman pacaran, tapi Tuhan mau kan di ujungnya Tuhan bilang aku mau dating sama, kan kagak. Aku mau menikah denganmu. Artinya Tuhan mau terima kita apa adanya siapa kita. Wow, luar biasa banget. Thank you banget Om Jonathan. Kita benar-benar terberkati dan ada paradigma baru yang ketika kita ngobrol tuh jadinya kita mengubah gitu loh pandangan kita yang selama ini tuh mungkin hanya sekedar membaca itu tadi gitu ya. Jadi nggak tahu nih maksud Tuhan gimana gitu ya. Tapi aku yakin banget Bapak Ibu ya, buat kita yang mau terus menjaga keintiman kita sama Tuhan, kita pasti akan semakin mengenal gitu siapa Tuhan kita, dan mungkin kita juga akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Oke Bapak Ibu, dan saatnya kita sebelum menutup mungkin Om Jonathan boleh pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa, pada akhirnya Engkau cari adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Amen. Sebab itu Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa supaya Engkau memenuhi hati kami dengan roh-Mu yang baru. Amen. Sehingga bukan emosi negatif, bukan pikiran negatif, bukan kenyataan-kenyataan negatif yang menguasai kami, tapi hanya Roh Kudus-Mu. Ada sukacita baru, damai sejahtera baru, ketenangan, kekuatan baru, bahkan semangat yang baru untuk melayani Tuhan lebih lagi. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab ketika Engkau berfirman, semua yang baik Kau sediakan buat kami. Semua yang ajaib Kau jadikan bagi kami. Bahkan Engkau menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu sebagai pemenang-pemenang di bumi sampai di surga. Kiranya setiap orang yang mendengar podcast ini hatinya dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang. Sama seperti Kristus adalah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat kita katakan amin. Sekali lagi thank you Om. Thank you Om. Luar biasa Aduh, sedih banget harus ending nih. Iya, gak kerasa ya ngobrol tapi cepet banget loh. Harus berhenti. Iya, benar-benar. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman yang sudah menyaksikan Crown Podcast pada malam hari ini. Kalau yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa untuk subscribe GBI Crown Playlist dan follow Instagram kita di @gbicp. Oke, thank you. Bye. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.